kita agak sedih ya dalam kondisi yang seperti ini. Iya. 17 Agustus tahun sekarang ini banyak ganjing yang membuat kita rakyat agak tersudutkan rasanya, dan kita berharap sebenarnya adalah akan lebih baik. Iya. Tapi harapan kita itu semakin hari semakin jauh. Wah, kalau seperti yang diurus oleh negeri ini tidak banyak korupsi ini, insya Allah barangkali kita akan sama saja, kalau tidak akan lebih dari mereka, minimal kita sama dengan mereka. Jadi musuh rakyat itu bolehlah dikatakan koruptor ya. Iya, itu luar biasa. Iya. Memang koruptor itu musuh luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu dengan Ustadz kita, Ustadz Asdi Cinon, guru ya di Liga Dakwah dan di SMP 16. Anak berapa? Anak 3. Anak 3, cucu 8. Nah, kita ingin minta statement beliau tentang 17 Agustus ini, karena terkait dengan adanya hal-hal yang kurang seolah-olah negara ini semakin lama kan semakin kurang bagus ya. Semakin melemah dalam pembinaan kehidupan bernegara nampak. Silakan Ustaz. Ya. Mana tanggapan Ustaz tentang memang 17 sepertinya ya, kita agak sedih ya dalam kondisi yang seperti ini. Iya. 17 Agustus tahun sekarang ini banyak ganjing yang membuat kita rakyat agak tersudutkan rasanya, dan kita berharap sebenarnya adalah akan lebih baik. Iya. Tapi harapan kita itu semakin hari semakin jauh. Yang menyudutkan itu apa kira-kira Ustaz? Ya, yang kita dengar berita-berita ini banyak hal-hal yang keputusan yang dibuat oleh petinggi-petinggi kita yang merugikan rakyat menurut kita kan. Seperti adanya PIK 2, PIK 1, ada pagar laut, semuanya itu kan jadi persoalan. Ya, jadi itu akhirnya membuat rakyat merasa sedih ya. Jadi kita inginnya kan kalau kekayaan ini bukan dikuasai oleh orang asing, tapi dikuasai oleh negara, ya negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya itu yang idealnya, seperti yang diatur oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau seandainya bangsa ini atau para pengurus negeri ini dia mau melaksanakan fungsinya sebagaimana yang sesungguhnya, tidak hanya melemparkan kepada bangsa asing itu, insya Allah ya negara kita akan semakin baik. Ya, banyak hal-hal ya, kita negeri yang kaya, segalanya ada, lautnya, hutannya, apa saja di sini ada. Jadi kita berharap penuh kepada mereka untuk bisa mengolah negeri ini. Dari dulu kan udah ada bahwa negara ini kan kaya raya. Iya. Terbukti ketika diolah oleh Belanda, hasil negara ini dibawa ke Nederland. Ternyata mereka bisa bikin banyak hal, termasuk memagar laut juga ya. Memagar dan menimbun laut kan orang Belanda pangkalnya. Jadi sekarang apakah hasil yang ada sekarang itu ditumpuk atau dibawa atau dilarikan? Kalau ya Nur Hemat itu memang dilarikan ya. Seperti kan Freeport, itu kan luar biasa itu. Ya kalau seandainya memang hasil itu jangankan banyak, separuh saja luar biasa itu. Tapi mungkin kurang dari 10%. Yang kita dapat. Ya, mereka bujuk saja para petinggi-petinggi di negeri ini, ya, sehingga mereka bebas melakukannya. Nah, tidak itu saja ya, emasnya, hasil lautnya, pokoknya kita negeri kaya. Tapi tidak tahulah bagaimana mereka mengurus itu. Nah, kalau dibagikan untuk rakyat, artinya memang dibagilah secara bukan rata ya, tapi dibagi secara personal lah kan, agar rakyat menikmati. Kira-kira gimana kalau pembagian itu memang bagus Ustaz?
kalau menurut hemat kami ya seperti bangsa lainnya seperti di Qatar dan sebagainya ini, kita tidak butuh banyak pajak daerahnya, bahkan orang tuh sekolahnya bebas, minyaknya dibebaskan, luar biasa kan, nah, tidak berbiaya malah rakyat itu. Jadi memang kesejahteraan itu diberikan kepada rakyat, sehingga dia tidak susah berobat sekarang susah. Nah, kayak biaya hidup mahal ya. Kalau itu terjadi, coba kalau seperti yang diurus oleh negeri ini tidak banyak korupsi ini, insya Allah nah, barangkali kita akan sama kalau tidak akan lebih dari mereka, minimal kita sama dengan mereka. Jadi musuh rakyat itu bolehlah dikatakan koruptor ya. Iya, itu luar biasa. Memang koruptor itu musuh luar biasa. Jadi bagaimana caranya ini? Supaya para koruptor itu minimal, semakin kurang jumlahnya atau semakin kurang ganasnya untuk rakyat, gimana caranya? Jawabannya adalah itu memberi sanksi yang menjerakan, bukan yang membuat itu menjadi menagih, tapi menjerakan. Potong tangan, kalau potong tangan mungkin 1-2 saja orang berbuat, diperlakukan hukum itu, barangkali tidak ada yang berani lagi berbuat. Makanya Allah itu keras dari segi hukumnya agar orang jera, berbeda dengan hukum kita sekarang ini membuat orang tidak jera, jadi menagih kan. Jadi tidak perlu semuanya yang dipotong tangannya ya. 1-2 saya contoh atau sampel dan nampak itu. Ketakutan mereka itu. Kemudian kan setiap ada pemiskinan, aset-aset mereka, yang wakil-wakil kita yang tidak setuju. Nah, ini persoalan. Mereka itu kan sudah di luar kewajaran mengambil harta negara. Kenapa tidak setuju mereka nih? Taruhlah anggota DPR. Barangkali kalau ini kan hemat-hemat kita saja. Barangkali ya mereka ikut juga di dalamnya. Karena sudah menikmati ya. Ini rasa-rasa. Saya rasa bukan rasa-rasa, kan sekarang gaji DPR RI itu kan 100 juta kan. Itu mungkin yang resmi, yang tidak resmi ya besar lagi itu. Belum lagi seperti pejabat itu dari perusahaan ini itu pasti mereka kenyang-kenyang semua. Iya, kalau PNS berapa gajinya Spendun? Setahu Ustaz lah. Ya kalau kami yang pensiun itu ya sekitar ya di bawah 5 lah. Jangan yang pensiun lah, yang aktif lah. Artinya yang PNS biasa ya. PNS ya mungkin sekitar 6 jutaan. 7 sampai 8 juta ya. Nah, kalau sekarang mereka punya gaji 100 juta itu berapa kali lipat itu ya. Jadi dari 10 lipat. Jadi wajarnya anggota DPR itu berapa gajinya? Ya sebetulnya kan gini kan, kalaupun mereka besar lagi, tapi imbangi pula kiranya itu berapa. PSN itu berapa pula diberi. Dan mereka pandai cari jalannya. Sekarang kan tidak tahu cari jalannya. Ini dinaikkan akhirnya utang lagi. Ini persoalan sama dengan apa kan? Kita bebas dapat makan siang. Tapi adakah itu posnya yang dibuat? Kalau tidak ada posnya gimana? Jadi harus ada pula dibuat program, ada pula posnya. Kalau posnya tidak jelas, gimana pula membuat program-program itu? Jadi negara itu kan tahu trik-triknya gimana dapatkan uang, apa yang bisa. Ini kan kita punya kekayaan yang kaya orang, kita punya pengangguran banyak sekali, tapi orang luar negeri dibawa di sini untuk bekerja. Khususnya Cina, kan? Morowali di Sulawesi dan lain sebagainya. Inilah saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita viralkan, mudah-mudahan negeri ini tambah lama tambah baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.